Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dari kelompok 25 dengan kakak asuh yaitu Kak Nafa'a Luluatin. Sebelumnya, di sini saya akan menyebutkan anggota dari kelompok 25 ini. Yang pertama yaitu Vivi Nurita atau saya sendiri, kemudian Aida Rizky, Andika Yoga, Asyifaul Bedriah, Canun Aribah, Devi Kirani, Dina Afidatul Inayah, Doni Setiawan, Eli Fatma Aditya, Eva Stefani, Vanessa Duni, Fatia Melisani, Vivin Royana, Muhammad Farhan, Nur Fitriani, Ufina Wazakia, dan yang terakhir Vina Afidatul Inayah. Kemudian saya juga akan membacakan pembagian tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu untuk tahap perkenalan yaitu saya sendiri. Kemudian tahap pendahuluan yaitu ada Ufinawa, Doni Setiawan, Devi Kirani, dan Vina Afidatul. Kemudian untuk bagian pengertian ada Andika Yoga, Aida Rizky, Fatia, Dina Afidatul Inayah. Untuk bagian tolak ukur ada Eva Stefani, Muhammad Farhan, Asyifaul, dan Canun. Bagian kesimpulan ada Vivin Royana, Nur Fitriani. Dan bagian penutup ada Vanessa Dwi, dan untuk editornya sendiri yaitu Eli Fatma Aditya. Oke, terima kasih. Indonesia sebuah negara yang memiliki banyak sekali keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu ini semakin hari semakin tumbuh dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Aksi teror, penculikan, penyerangan, bahkan pengeboman pun kian marak terjadi. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam bentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim yang kian hari semakin mengembang sayapnya difaktori berbagai hal, seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintah pun turut mewarnai. Maka di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncullah sebuah istilah yang disebut modernisasi beragama. Berikut adalah pengertian moderasi beragama. A. Secara bahasa, kata moderasi berasal dari bahasa Latin, moderation. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi. 1. Pengurangan kekerasan. 2. Menghindari keekstriman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian rata-rata. Secara umum, moderasi berasal mendapatkan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat yang memiliki pandana makna dengan kata tasawuf atau tengah-tengah. Pengertian moderasi beragama B. Secara istilah. Yang pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak meradikal, dan tidak ekstrim. Dalam hal moral, moderasi beragama mengajarkan keseimbangan, sikap tidak berlebihan dan tidak ditekan. Yang kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Pengertian beragama secara bahasa. 1. Beragama berarti menganut atau memeluk agama. Contohnya, saya beragama Islam dan dia beragama Kristen. 2. Beragama berarti beribadat, taat kepada agama baik hidupnya. Contohnya, ia datang dari keluarga yang beragama. 3. Beragama berarti memuja-muja, gemar sekali pada mementingkan atau kata percakapan. Contohnya, mereka beragama pada harta benda. B. Secara istilah, pertama, modernisasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak
radikal taharuf Quran surat Al-Baqarah 143 yang dirujuk untuk pengertian modernisasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibanding umat lain. Dalam hal apa saja Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualis atau tuntutan batin akan kehadiran Tuhan. Disebutkan dalam hadis ada sekelompok orang mendatangi Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang kuat beribadah sampai tidak menikah. Nabi menjawab, yang benar adalah keseimbangan antara ibadah dan pemenuhan materi, itulah sunnah beliau. Dalam hal moral, Al-Quran mengajarkan juga keseimbangan sikap, tidak berlebihan juga ditekankan. Seorang tidak perlu terlalu dermawan dan menyedekahkan hartanya sehingga dia sendiri menjadi bangkrut, tapi ia juga jangan kikir. Kedua, modernisasi adalah antara keadilan dan kebaikan. Ungkapan ini adalah bahwa umat Islam adalah orang-orang yang mampu berlaku adil dan orang-orang baik. Tolak ukur moderasi beragama. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi, keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu adanya sentuhan kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan kebaikan adalah dimensi etik. Dalam Quran surat Al-Baqarah 143 dijelaskan bahwa Allah menyatakan bahwa kaum muslimin dijadikan umatan wasatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemilihan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada manusia. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Berikut adalah tolak ukur moderasi beragama. Yang pertama, seberapa kuat penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragam. Yang ketiga, ketertiban umum.
Agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah kehidupan bersama yang beragam. Jadi kesimpulannya adalah menjadi moderat bukan berarti menjadi lemah dalam beragama. Menjadi moderat bukan berarti menjadi terbuka dan cenderung mengarah kepada kebebasan. Keliru jika ada anggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak memiliki sikap militansi, tidak serius atau bahkan tidak bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oleh karena itu, pentingnya keberagamaan yang moderat bagi kita umat yang beragama, serta menyebarluaskan gerakan ini. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang penuh dengan permusuhan, kebencian, dan pertikaian. Kerukunan baik dalam umat beragama maupun antar umat beragama adalah modal dasar bangsa ini menjadi kondusif dan maju. Cukup sekian dari kami, kelompok 25. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.